Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gopron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen semester 6, NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang, suku bunga, dan kebijakan lainnya. Guna mempengaruhi aktivitas ekonomi, tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Beberapa instrumen yang umum digunakan dalam kebijakan moneter termasuk penentuan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan penentuan persyaratan cadangan bank. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu stabilitas harga. Stabilitas harga untuk mempertahankan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang seimbang, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan konsumsi. Yang ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merusak perekonomian. Selanjutnya yaitu jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan ketat. Ini digunakan untuk menekan inflasi atau mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, biasanya melibatkan kenaikan suku bunga, pengurangan pasokan uang, dan restriksi kredit. Yang kedua yaitu kebijakan longgar atau untuk digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi saat menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi. Ini dapat melibatkan penurunan suku bunga, peningkatan pasokan uang, dan insentif kredit. Nah, selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter Indonesia. Kebijakan moneter Indonesia yang pertama yaitu suku bunga. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan atau B17 day reverse repo rate untuk mengendalikan biaya pinjaman dan investasi di pasar keuangan. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual surat berharga negara untuk mengatur likuiditas di pasar dan mempengaruhi suku bunga jangka pendek. Nah, yang ketiga yaitu persyaratan cadangan bank. Bank Indonesia menetapkan persyaratan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial untuk mengatur likuiditas dan kredit di pasar. Nah, selanjutnya itu kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial untuk mengawasi stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan dan mencegah risiko-risiko yang dapat merusak perekonomian. Nah, selanjutnya itu komunikasi kebijakan. Bank Indonesia memberikan komunikasi kebijakan yang terbuka dan transparan untuk membentuk harapan dan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan moneter di masa depan. Perlu diingat bahwa kebijakan moneter di Indonesia dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang ada. Nah, selanjutnya itu peran kebijakan moneter, mampu mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu berperan dalam penetapan suku bunga kredit agar kestabilan ekonomi terjaga. Yang ketiga yaitu mampu memelihara kestabilan nilai tukar uang melalui Bank Indonesia yang menjalankan kebijakan nilai tukar uang mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak berlebihan. Yang keempat mampu memainkan jumlah cadangan perbankan melalui jumlah cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu imbauan moral kepada pelaku ekonomi dengan cara pemerintah akan menghimbau setiap bank agar berhati-hati dalam memberikan kredit. Hal itu untuk menjaga agar peredaran uang tidak meningkat. Nah, selanjutnya itu mampu mengatur suku bunga deposito
Sehingga apabila pemerintahan ingin adanya pertambahan peredaran uang, maka suku bunga deposito harus dinaikkan. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran uang, maka suku bunga deposito juga harus diturunkan. Nah, selanjutnya itu mampu mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga. Selanjutnya mengatur persediaan uang dan barang agar perekonomian negara bisa stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan. Nah, selanjutnya mampu mempertahankan kestabilan harga dengan cara mengurangi peredaran uang. Yang terakhir yaitu berperan dalam memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu caranya yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Arti lain dari kebijakan fiskal yaitu sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi dalam suatu negara melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu tujuan utama dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai stabilitas makroekonomi dengan menjaga tingkat inflasi yang rendah, tingkat pengangguran yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran negara, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi fluktuasi ekonomi yang berlebihan. Yang kedua yaitu pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya melalui program-program redistribusi pendapat, subsidi sosial, dan pajak progresif guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu stabilitas keuangan. Kebijakan fiskal berperan dalam menjaga stabilitas keuangan negara dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan secara berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa defisit anggaran dan utang publik terhadap dalam batas yang dapat dikendalikan agar tidak memberikan beban yang berlebihan pada keuangan negara. Nah, yang selanjutnya itu pengaruh terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pemotongan pajak atau pengaturan pajak yang lebih menguntungkan untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang strategis dan meningkatkan daya saing. Nah, selanjutnya itu stabilitas eksternal. Kebijakan fiskal juga berperan dalam menjaga stabilitas eksternal negara dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran luar negeri. Pemerintahan harus memperhatikan neraca pembayaran, nilai tukar, dan cadangan devisa untuk menjaga keseimbangan eksternal dan daya saing ekonomi negara. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal harus diarahkan secara berimbang untuk mencapai tujuan-tujuan ini, memperhitungkan keadaan ekonomi, kebijakan moneter, dan tujuan jangka panjang negara. Contoh kebijakan fiskal yaitu yang pertama, pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintahan akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Nah, cara seperti ini disebut dengan pengolahan anggaran. Nah, yang kedua itu menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Yang ketiga itu melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Yang keempat itu melakukan penghematan pengeluaran negara.
Nah, yang kelima itu mewajibkan kepemilikan NPWP, nomor pokok wajib pajak, untuk meningkatkan wajib pajak. Nah, sekian saya Muhammad Rizky Gupron. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.